Prabowo sepertinya sedang mengirim kode keras kepada kita semua. Bagaimana tidak saat DPR melarang pengibaran bendera One Piece, beliau justru tidak melarangnya. Dan yang lebih mengejutkan, di tengah kemarahan rakyat terhadap DPR, Prabowo malah menaikkan gaji mereka. Ini bukan tanpa alasan. Ini seperti minyak yang disiramkan ke api kemarahan rakyat. Kita diingatkan pada masa Gus Dur, yang secara terang-terangan ingin membubarkan DPR dan MPR, namun akhirnya beliau yang dilengsarkan. Sekarang, sejarah seperti berulang dengan cara yang lebih halus. Pilihannya sekarang ada dua, antara DPR yang dibubarkan, atau presiden yang akan lengser. Kita sebagai rakyat punya kesempatan untuk bergerak, untuk mendukung pemimpin yang berani dan tegas demi kesejahteraan Indonesia. Jika kita diam, bersiaplah kehilangan presiden dan digantikan oleh mereka yang lebih rakus akan kekuasaan. Tapi jika kita bergerak bersama, ada harapan untuk perubahan yang didukung oleh keputusan presiden. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Indonesia harus menunggu untuk bisa mempertahankan pemimpin yang ikhlas dan tegas? Jawabannya ada di tangan kita semua. Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru serta lanjutan dari informasi yang sudah kita beritakan. Nah, dalam video tersebut di mana semakin lama semakin heboh lagi ricu tentang demo-demo ini, mulai dari Jakarta, Makassar, Medan, bahkan di seluruh penjuru-penjuru mereka akan mendemo. Apalagi tepat pada tanggal 29 Agustus 2025 kemarin, yaitu genap 80 tahun hari ulang tahun DPR dan sejarah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sehingga mengadakan demo untuk membubarkan DPR, di mana juga kemarin tepat malam pukul 10 di Makassar telah ada seorang yang tidak dikenal sudah melemparkan bom sehingga gedung DPR terbakar, dan di situ banyak memakan korban, sedikit sekitar 5 orang, ada yang meninggal, ada juga yang dibawa ke RS. Di tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun HUT Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun, DPR mendapat banyak kritikan dan kecaman dalam beberapa hari terakhir setelah muncul kabar bahwa Dewan mendapat tunjangan per month sebesar 50 juta per bulan. Dan apalagi pajak semakin naik bagi masyarakat itu sudah melebihi batas. Nah, anggota Dewan juga dikabarkan mendapat pemasukan senilai 100 juta hingga miliaran rupiah dalam sebulan berkat gaji dan tunjangan-tunjangan yang penerima. Selain itu, kinerja dan fasilitas yang diterima anggota DPR turut dikritis sejumlah kalangan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi rakyat ketika ekonomi sedang lesu. Apalagi pada saat-saat ini lapangan pekerjaan susah sekali sehingga masyarakat semakin dipersulit di situ. Makanya banyak masyarakat kalangan mahasiswa ikut mendemo. Nah, di situ juga tak mengherankan apabila demo besar berulang kali terjadi di depan gedung DPR seperti yang terjadi kemarin itu ada di tanggal 25 dan tanggal 28 hingga sampai saat ini masih ada demo dari berbagai kalangan penjuru yang menuntut DPR untuk dibubarkan. Tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang demo-demo akhir-akhir ini sampai sekarang.